Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Wise Mindset for Success. Kali ini marilah kita akan membahas masalah sabar. Sabar adalah kunci sukses dalam menghadapi segala tantangan dengan bijak. Menjadi sabar adalah kualitas penting yang dapat membantu dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Memang, kata sabar sangatlah mudah diucapkan, tapi tentulah tak semudah dalam pelaksanaannya. Karena itulah kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar kita mampu tetap bersabar dalam situasi apapun. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar orang yang sedang marah-marah bilang, "Sudah habis kesabaranku." Loh, kalau sabar sudah habis berarti sabar itu ada batasnya. Sehingga kalau sudah melewati batas kesabaran, ini artinya orang tersebut sebenarnya tidak lagi sabar. Sabar itu seandainya boleh dianggap sebagai kata benda, maka sebenarnya pada awalnya benda tersebut pada hakikatnya tidak ada. Atau kalau toh ada, itu hanya sebagai benihnya saja. Sabar baru timbul ada manakala terjadi tantangan dalam menghadapi masalah. Itulah sebabnya sabar itu tidak akan ada batasnya, karena semua manusia hidup pasti selalu menghadapi masalah. Para pakar psikologi tentu sepakat bahwa agar mampu menghadapi bermacam tantangan dan masalah, diperlukan kesabaran. Tanpa kesabaran, pastilah akan sulit dicapai penyelesaian masalah yang dihadapinya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Pengertian dan pemahaman sabar. Di sini kita tidak akan membahas pengertian sabar secara ilmiah dan detil, namun hanya kita sajikan secara awam yang diharapkan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang awam pada umumnya. Namun merujuk pada beberapa referensi, dapat dipersingkat saja bahwa sabar dalam konteks psikologi adalah kemampuan untuk menahan diri dalam merespon dengan segera emosional yang negatif. Misalnya pada saat kita dimaki, diejek, dan dihina orang di hadapan kita, maka bila kita tidak memiliki kesabaran, emosi yang di depan, tentulah spontan membalasnya dengan kemarahan yang meledak-ledak secara emosional, sampai membalas mengumpat dengan kata-kata yang kotor. Kalau itu yang terjadi sudah dapat dipastikan akibatnya bakalan lebih parah karena akan terjadi pertengkaran yang sangat memuncak sampai perkelahian secara fisik. Demikian juga setiap pertengkaran mulut di antara dua orang atau lebih, bila dibahas secara emosional yang muncul hanya saling menyalahkan, tidak akan ada yang merasa dan mengaku bersalah, sehingga pertengkaran tidak akan terselesaikan. Semua itu hanya karena tidak adanya kesabaran. Yang lucunya, pasti kita pernah dengar pertengkaran suami istri sampai marah-marah hingga sang istri, atau bisa suami melempar piring atau gelas sampai pecah berantakan. Untung yang dipegang hanya piring atau gelas. Seandainya waktu kemarahan memuncak yang dipegang HP, terus dibanting sampai hancur berkeping-keping, yang rugi siapa? Kerugiannya dua kali lipat. Pertama, masalah tidak terselesaikan. Kedua, HP atau piring hancur sudah. Karena itulah pentingnya kesabaran sangat diperlukan untuk mempermudah penyelesaian semua masalah dengan tenang dan damai. Pemahaman sabar menurut ajaran Islam. Dalam Islam, walaupun tidak mendefinisikan secara spesifik, akan tetapi perintah sabar dan kemuliaan orang-orang yang sabar banyak sekali terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Pada umumnya, sabar adalah sebagai tindakan positif yang menunjukkan sikap yang mulia karena ketaatan kepada Allah. Sabar didasarkan pada keyakinan bahwa Allah memberi ujian dengan maksud yang baik. Orang yang mampu bersabar akan mendapatkan pahala yang sangat besar.
Salah satu hadits tentang apa itu sabar disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini tentunya dimaksudkan sama juga sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa sabar adalah kekuatan menahan diri dari emosional negatif. Salah satunya adalah emosi negatif yang menimbulkan amarah. Pada ayat-ayat Al-Quran dan hadits lainnya berkenaan dengan sabar, maka pengertian sabar bukan hanya sekedar kemampuan menahan diri dari amarah, tetapi juga meliputi semua kondisi yang memicu stres, sehingga misalnya kita harus sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menghadapi kegagalan, tidak mudah putus asa. Tetap tekun dan sabar dalam menjalankan kebaikan atau ketaatan kepada Allah, tabah dalam kesedihan, sabar dalam menahan godaan atau hawa nafsu, sabar untuk tidak tergesa-gesa mencapai sesuatu yang belum waktunya, dan masalah-masalah lain yang semacam itulah. Berikut beberapa cuplikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits sebagai referensi tentang sabar dalam Islam, guna menambah wawasan tentang sabar yang mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 96. Kedua, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadits riwayat Muslim. Ketiga, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Keempat, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Cuplikan-cuplikan tersebut baru sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits tentang anjuran untuk bersabar. Selebihnya bisa googling sendiri, tapi setidaknya dari sebagian cuplikan tersebut cukuplah kita tentunya dapat memahami dengan lebih baik bagaimana filosofi sabar menurut Islam. Manfaat dan pentingnya memiliki kesabaran. Pertama, peningkatan hubungan sosial yang harmonis. Kesabaran membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dalam hubungan sosial, baik itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Orang yang sabar akan terlihat lebih anggun, karismatik, dan berwibawa, sehingga orang lain akan segan dan hormat. Kedua, kesuksesan dalam penyelesaian masalah dan pekerjaan. Dengan kesabaran, semua masalah pasti dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan pekerjaan dapat membantu Anda merefleksi diri dan introspeksi mencapai keberhasilan profesional. Mahasiswa yang sabar dalam tekun dan rajin belajar akhirnya berhasil lulus menjadi sarjana dengan nilai yang memuaskan. Ketiga, kesehatan mental yang lebih baik. Kita semua tentu sudah tahu bahwa stres dapat memicu bermacam penyakit dan bisa menurunkan imunitas tubuh.
Oleh karena itu, memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan lahir batin. Selanjutnya, bagaimana cara melatih diri untuk agar mampu tetap bersabar dalam kondisi apapun yang menyusahkan kita? Di antaranya adalah: Pertama, relaksasi dan latihan napas. istirahatlah di tempat yang tenang, bisa sambil mendengarkan musik untuk melepaskan beban pikiran. Praktek napas dalam dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesabaran Anda dalam menghadapi stres. Kedua, refleksi diri dan introspeksi. Melihat kembali pengalaman masa lalu dan mengidentifikasi faktor pemicu ketidaksabaran dapat membantu Anda memperbaiki respons Anda ke depannya. Masalahnya, biasanya orang sulit untuk melihat kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, mendengar kritik dan saran orang lain tentulah sangat bijak untuk evaluasi diri. Ketiga, manajemen stres. Mengelola stres dengan baik, seperti olahraga, tidur yang cukup, melakukan kegiatan hobi dapat membantu menurunkan stres dan menjaga ketenangan batin, sehingga akan dapat meningkatkan kesabaran secara keseluruhan. Teknik relaksasi dan latihan napas untuk mengatasi ketegangan. 1. Meditasi. Praktek meditasi secara rutin dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres yang dialami sehari-hari. Tarik napas dalam dari hidung, tahan sejenak, kemudian keluarkan napas pelan-pelan. Ulangi beberapa kali. Bila Anda seorang Muslim, melakukan sholat 2 rakaat sesudah berwudu, kemudian memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan ketenangan berpikir, adalah termasuk praktek meditasi yang efektif. 2. Terapi alam. Melakukan perjalanan rekreasi di alam terbuka yang indah, berjalan atau bermeditasi di tengah hutan, atau perkebunan atau dekat dengan air terjun yang bergemericik, dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa tenang. 3. Relaksasi musikal. Mendengarkan musik atau menyanyi karaoke dapat juga dilakukan sebagai relaksasi, atau mendengarkan suara alam seperti ombak pantai atau suara burung bisa membantu menghilangkan stres dan ketegangan. Alternatif terakhir. Namun demikian, dari teknik-teknik cara melatih diri sebagaimana telah diuraikan di muka hanya dapat dilakukan dengan kesabaran juga. Jadi bagaimana kalau mau berlatih kesabaran? Namun, untuk melaksanakan latihan kesabaran tersebut, diperlukan dengan kesabaran juga. Jadi mana yang lebih dulu? Inilah klimaks yang perlu disampaikan di sini, bahwa semua usaha itu dasarnya harus ada kemauan, will. Namun kadang untuk melaksanakan kemauan yang sulit itu pada umumnya malas untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kemauan agar berhasil sesuai apa yang diharapkan harus menggunakan cara pemaksaan pada diri sendiri. Tanpa harus melalui latihan relaksasi dan sebagainya seperti dijelaskan sebelumnya tersebut pun, langsung saja paksakan diri Anda untuk sanggup melaksanakan. Sanggup berbuat apa yang harusnya dilakukan, sudah cukup untuk dapat mencapai keberhasilan. Ini adalah sebagai jalan pintas terbaik yang akhirnya kita harus melakukan pemaksaan terhadap dirinya kita sendiri, karena setelah menggunakan akal sehat dan pola pikir atau mindset yang bijak, maka diperoleh kesadaran atau awareness pentingnya dirinya harus melakukan, atau pada akhirnya mau tidak mau harus dilakukan, karena hanya dengan cara inilah dapat lebih cepat dicapainya tujuan untuk kebaikan. Jadi misal sebagai contoh. Contoh 1, pada saat timbul kemarahan, paksa dirimu untuk tidak marah, karena sadar kemarahan justru merugikan diri sendiri, mengingat marah dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan dan imunitas tubuh. Contoh 2, pada saat menerima musibah terasa sangat sedih dan kecewa, paksa dirimu untuk tidak terbuai dengan kesedihan dan kekecewaan, karena sadar apa yang sudah terjadi adalah kehendak Allah.
di mana manusia hanya harus berserah diri, dan dengan pola pikir yang bijak, maka akan lebih mudah mendapat jalan keluar dari kesedihan dan kekecewaan. Apalagi Allah menghibur orang yang sakit bila dapat menerima dengan ikhlas dan tawakal akan digugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits, seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Contoh 4, agar berhasil lulus ujian, paksa dirimu untuk bersabar dengan selalu rajin dan tekun belajar. Kesimpulan dan pesan. Menyadari pentingnya sabar dalam menghadapi semua masalah hidup di dunia ini, dan menyadari betapa pentingnya memiliki sifat sabar, sehingga dapat menjadi pribadi yang karismatik, anggun dan berwibawa, maka usaha untuk tetap dapat mampu bersabar dalam segala hal adalah mutlak diperlukan. Selain dengan cara-cara relaksasi, meditasi, menghibur diri dengan mencari suasana yang tenang sebagai senjata pamungkas yang paling efektif, adalah hanya harus mampu memaksakan dirinya sendiri untuk dapat melakukan kesabaran pada setiap kondisi dan situasi apapun. Untuk dapat lebih mampu memaksakan diri, kalau perlu tambahkan dengan afirmasi, dengan kata-kata perintah terhadap dirinya sendiri seperti, aku bisa mengendalikan, aku bisa bersabar, aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, aku percaya Allah akan menolongku, aku ikhlas dan ridho, dan lain sebagainya. Buat sendiri kata-kata afirmasi lainnya sesuai kondisi yang diperlukan, diucapkan dengan lidah dan suara, bukan hanya dalam hati dan perlu diulang-ulang, karena dengan ucapan yang berulang-ulang dapat membangkitkan kekuatan jiwa. Sesuatu tindakan apapun apabila sudah menjadi kebiasaan sangatlah mudah dilakukan, sebagaimana mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor karena sudah biasa dilakukan hampir setiap hari, maka pekerjaan mengendarai tersebut tentulah sangat mudah dilakukan. Demikian juga dengan membiasakan diri untuk memaksa dirinya sendiri berbuat apapun untuk kebaikan, maka akhirnya akan terasa mudah dan tidak menjadi beban yang memberatkan. Semoga paparan ini dapat menginspirasi banyak orang untuk mampu tetap sabar dalam kondisi dan situasi apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video yang lain di channel The Wise Mindset for Success.